Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya ada dua perjalanan yang sangat penting sekali yang bisa kita ambil nilai-nilai pelajaran. Yang pertama sekali adalah perjalanan yaitunya horizontal, mendatar, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Mekah ke masjidil aqsa di Palestina. Itu mendatar, masih di alam dunia, alam fisika, alam indrawi, mengisyaratkan hubungan sesama manusia. Mandata itu hubungan sesama manusia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sebelum pelaksanaan Mi'raj, maka Allah memberikan isyarat dengan memperbaiki hubungan sesama manusia. Itu adalah horizontal. Artinya apa? Bahwa kehidupan manusia itu tidak luput dari kehidupan sosial. Awak tidak bisa hidup seorang, membutuhkan orang lain. Terutama adalah tetangga yang terdekat. Pak, kalau sakit awak saya tahu dulu tetangga. Kalau damam awak saya tahu dulu. Damam itu masuk kampung-kampung namanya itu. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Solmos SOSI SWDI. Beliau di Kanwil kemana? Udah beberapa tahun tak ketemu dengan beliau. Tuh yang paling ujung sana Bu. Oh, kalau ibu nggak tahu nanti tuh, karena sekampung dengan beliau, makanya Muta tadi stay dulu. Bahwa perjalanan Isra tersebut masih dalam tataran kehidupan di alam dunia ini, berarti memperbaiki hubungan sesama manusia. Karena kita tidak lepas dari kehidupan yang namanya dengan manusia orang lain. Jadi walau seperti apapun kehebatan kita, kita membutuhkan orang lain. Tidak bisa lepas. Apalagi kalau kita hidup di komplek ataupun hidup di dalam kehidupan bermasyarakat di kampung, apa saja kegiatan yang kita lakukan, kita tidak luput dari bantuan orang lain. Pokoknya tidak boleh kita menganggap diri kita itu lebih daripada orang, karena nanti kita terjebak kepada sifat yaitunya takabur atau kibir, sombong dalam bahasa kitanya. Jadi tidak boleh. Nah, oleh sebab itu, maka sebelum pelaksanaan Mi'raj itu Rasulullah diisrakan dahulu dari masjid ke masjid. Kenapa dari masjid ke masjid? Kenapa dari masjid ke hotel, dari masjid ke pasar? Kan orang ramai di sana. Ternyata masjid itu adalah punya daya tarik tersendiri. Ada nilai-nilai spiritual yang ada di dalamnya. Ada magnet-magnet yang terkandung. Makanya dari masjid, ternyata dalam pandangan Allah, masjid itu adalah tempat yang suci, tempat yang sangat hebat sekali hubungan seseorang hamba dengan Allah. Makanya keutamaan sholat berjamaah itu sangat hebat. Karena Bu, sholat jamaah itu kelipatannya Bu,
Kan yang sama bu. Walaupun balik orang semangat oleh perlu juga. Ambo pernah seorang badu wirid datang juga. Badu jamaahnya tiba juga. Awak mencari ilmu itu kan bukan karena orang, tapi karena Allah. Kita ini sedang berjalan menuju surga. Jaminan Rasul. Man taraka sarikan, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menambah ilmu pengetahuan, mencari ilmu agama, apa wirid pengajian, majelis taklim, baik mengaji, baik kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, termasuk ini kegiatan Isra wal Mi'raj. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah pantangkan jalan menuju surga. Jadi yang sambil Bapak Ibu boleh. Seorang Pak Payuo, hujan hari Bapak Ibu, kalah hari Rasulullah. Kalau di kampung dulu ada begitu, bacolok, colok ya Pak ya. Nah, gua masih terasa dulu itu. Itu caranya. Tata awak baik. Jadi mencari ilmu itu bukan karena orang, karena Allah. Penting ada guru. Nah, kan itu yang berlalu. Nah, kini lah disediakan masjid, tempat-tempat untuk menambah ilmu pengetahuan. Dalam rangka kita adalah taqarrub ila Allah. Kalau lebih kurang setahun orang dihalang-halangi oleh corona. Tapi kemarin tak sampai virus corona adalah orang. Tapi ya jalan sampai juga ya Pak ya. Enggak ya. Berarti Ramadan kemarin lain tarawih sih kok. Masya Allah. Kok tahu ambo datang kemari Pak? Serius Pak? Ambo kok di sini tinggal Pak? Di Buletin Wisma Bumi Lestari Indah. Wow, Masya Allah. Apa nih namanya? Wih, kalau masuk Jumat. Masya Allah, luar biasa. Tunan sabana Jadi jangan takut dengan corona dan virus itu. Kalau datang wabah, datang penyakit, kita bagaimana mendekatkan diri kepada yang menciptakan. Gitu. Ndak ibadah loh dihalangi dong. Bersyukur alhamdulillah. Tarawih jalan, kegiatan Jumat jalan, ya alhamdulillah kan gitu. Tapi ada di tempat lain dikat Jumatnya, dikat tarawihannya di Ramadan. Beruntung lah di sini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan tarawihan besok itu lebih dahsyat lagi, lebih ramai lagi gitu kan. Lebih beramai-ramai kita. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya peringatan Isra wal Mi'raj itu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, hikmah yang terkandung di dalamnya, diantaranya adalah memperbaiki hubungan sesama manusia. Karena kita tidak lepas dari kehidupan sosial tersebut. Baik dengan tetangga, dengan masyarakat. Banyak ibadahnya. Tidak dapat memutih waktunya latihan di rumah saji. Salat rajin. Kemudian salat sunnah banyak. Tilawah Al-Quran bagus. Puasa Senin Khamis banyak. Tetapi jo tetangga tidak elok dong. Itu perlu diperbaiki itu. Kalau dah kaputui kan dua tadi yang itu mah. Tidak benar dia itu. Salat rajin, jauh tetangga tidak elok. Berarti kan tidak benar. Ada yang salah itu. Doribat alaihi mudillatu aina ma tuqimu illa bihabli minallah wa habli minannas. Dia akan ditimpa kemudaratan, kecelakaan, kemurkaan di masa jauhnya berada. Kalau dia memutuskan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Jadi hati-hati, santi yang mana ibadah. Kalau tetangga ada elok, jo masyarakat ada aman, tidak benar itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu adalah perjalanan horizontal mendatar kehidupan manusia.
Makanya tidak boleh menganggap remeh orang lain, walau seperti apapun strata kehidupan sosial orang itu, tidak boleh diremehkan. Sombong kita namanya itu, karena dalam konsep agama sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah, tuh. Jadi hati-hati, kita jaga qalbu kita jaga pemikiran Allah, kita jaga hati kita, jangan sampai kita nodai. Walau ibadah waktu mantap, kalau dengan kehidupan sosial tidak bagus, itu belum dianggap benar orang itu. Yang kedua, perjalanan vertikal naik, itu namanya mi'raj. Makanya dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Makanya penting salat. Secara spiritual, kerohanian, ruhnya itu naik. Jadi penting ibadah salat itu. Begitu pentingnya baginda Rasul menyatakan murul auladakum bil shalah, suruhlah anak-anakmu mendirikan salat. Dari ketik kan banyak, tadi ada anak-anak kita yang salat, kan bagus itu. Diajak. Jangan sampai anak itu diusir dari rumah sakit. Karena kita pernah mendengar ada anak-anak diusir dari masjid. Woi, ribut kali bisa pulang. Pulang anak kau. Habis itu pagi nyawari remaja. Oh nana, Ustaz nanti buah hari ini jam 10 hari remaja. Yang kemarin kau ini lah. Lagi si anak tu mati salah kami musir. Tidak ada sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusir anak dari masjid. Tidak ada. Lihat Abu Bakar Siddiq di mana lahir, dari masjid. Umar bin Khattab di mana, di masjid di Kader. Utsman bin Affan di mana, di masjid. Ali bin Abi Thalib di mana, masjid. Pemimpin-pemimpin Islam yang hebat-hebat itu di mana dilahirkan, dari masjid. Pengkaderan. Alhamdulillah sekarang kita ada TPQ di sini. Jadi masjid itu bukan hanya tempat sholat, tidak. Bapak Ibu yang sudah umrah dan haji, tengok di Madinah itu, lihat strategi perang itu di masjid diatur itu. Ekonomi umat di masjid dilahirkan itu. Sentral. Makanya tak kalah baginda Rasul melaksanakan hijrah nyampe di Madinah itu yang dibangun pertama kali apa Pak? Masjid, bukan pasar. Saya kan pasar tuh sumber ekonomi mah. Atau bisa juga hotel untuk istirahat. Tidak, masjid. Begitu hebat. Jadi makanya masjid itu sentral umat Islam. Jadi jauhan anak dari masjid didakean, diajaknya sholat. Biasakan dia, oh bagaluinya, maribuinya, baku cikanya di rumah saji. Ya namanya anak, memang seperti itu. Salah bahasa tukar bahasa. Nah, itu kalau di Minang dah. Yang di Padihan. Kalau di Padihan berarti dalam pandangan ini batu yang nyokai jual. Nah, salah bahasaku. Kalau salah dia tegur. Nah, sholat ya ribut. Nah, gitu. Bapak Ibu lagi puasa dulu. Puasa kapan itu udah ingat lagi itu. Kita tarawehan di Bali. Bali Biang. Ya. Ramai, bapak gua ramai itu. Anak-anak diungguan sama anak-anak. Diungguan, tahu pak diungguan? Anak sama anak, bapak sama bapak, ibu sama ibu. Oi, ndak mah, mau di pasar raya. Panik pengurus di mampiannya tuh. Baca urusan aman yang anak ya, aman yang anak itu ndak payah tuh. Baca Josiahnya datang. Joya dua lagi ayah. Oke,
Hari Jumat kayak gitu jo, sholat anak dibawa dua kaki papa. Kalau ada jo anak mau tajo ayah tuh mau tajo mah. Nggak ada itu. Kalau anak semua anak, jangan anak semua anak, awas sama awas, kita mau tajo deh. Bocil ini itu mah. Ambo saya tadi baru semua jo, Pak Solmas kalau mau tajo juga. Kalau panik aku urus sendiri. Kenapa? Itu sudah fitrah. Maka salam pasaku tukang merasa. Kayak gitu caranya. Sampai kita sekarang sholat, kita sekarang tarawih, sholat ya, kemudian ribui. Andaikan ribuinya ditegur, jangan sedang sholat ditegur. Sudah sholat, kau di rumah. Tadi bayar bensinan, mau tahu juga. Gak kayak ada terus deh. Saya udah ada. Ya. Itu namanya salah masa tukang rasa tuh. Jadi kalau ada anak bacaka, anak maribui, anak bagalui, balarinya ditegur, diluruskan saja, jangan diusir. Nggak boleh. Kenapa? Masjid itu bukan hanya sekadar milik orang tua-tua. Memang masuk ke surga kurang gaya-gaya itu, tidak. Bu, lain anak awak masuk surga. Lain kan? Berarti anak masuk surga juga. Ejaknya, jangan awak saja. Nah, gitu caranya. Bagaluinya, balarinya, ingat Bapak Ibu hadirin, 5, 10, 30, 60 tahun yang akan datang, anak balari tadi itu kemarin yang saji Nurul Islam Gopa. Awak kalau 60 tahun katipu bantu alai. Bantu alai Pak Baji, bantu apa Baji? Ndak bantu urang loh. Maka jangan cita-cita ya Allah panjangkanlah umur aja. Nyanyi umur 200 tahun di Allah begoba. Tadi ayo anak cucu awak. Ya Allah agilah umur sana elok. Itulah. Elok telah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi sayangi anak. Kalau memang sayang ke anak, dunia akhirat. Kadang anak awak dia sayang ke anak beko dileskan sekolahnya. Ada namanya les matematika. Yo. Matematika ya. Les apa itu? Matematika. Ada namanya les bola. Les apa? Memang ya itu mah. Ada les menari bagai, les futsal, komputer, bahasa Inggris, macam-macam saya. Dek saking banyak les tu sampai lesui anak tu di les bagai. Pak, anak awak izin mengaji, Pak. Batu nyoles. Pak, anak awak nggak bisa datang gini no batu nyoles. Dikorbankan mengaji anak gara-gara les. Oh, santia anak awak bahasa Inggris. Maningahnya masuk ke dalam kubur. Nyatanya di bahasa Inggris dari malaikat. Oh, cuman. Tidak. Salat yang pertama. Hadis riwayat Imam Muslim, awwalu ma yuhasabu bi 'abdihi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti di akhirat itu ditanya tentang salat. Wa in saluhat sa'iru amali, kalau ranca amalan salatnya akan terbawa bagus amalan-amalan di belakangnya. Wa in fasadat sa'iru amali, kalau rusak, cacat, enggak pernah salat. Coba bayangkan 60 tahun dia hidup di Allah, enggak pernah sholat. Paling-paling malaikat sholat 2 kali setahun. Hari Raya, Idul Fitri, Idul Adha. Atau paling tidak bulan puasa, bulan Ramadan. Itu tujuannya pangkal, tengah-tengah bolong, sama aja donat. Donat kok itu dong. Ujung pangkal. Atau malah masih kaki, lo pirayo itu mah bantu orang. Yang fitrah itu bukan seperti itu. Man sama Ramadan itu bukan itu. Man qama Ramadan itu bukan seperti itu. Dia puasa dari awal sampai akhir, bukan awal dan akhir.
Hati-hati dalam pembahasan itu. Nya puasa awal dan akhir kata apa? Bolong. Itu kalau ada mau cuma. Namun beribadah itu mengikuti aturan Allah dan Rasul. Jadi penting sholat. Hati-hati Bapak Ibu hadirin. Makanya baginda Rasul muru auladakum bis sholat. Suruhlah, didiklah, bimbinglah, ajarilah bahwa anak-anak itu mendirikan sholat. Bapak Ibu, bukan hanya sekedar melaksanakan, mendirikan. Bahasanya di sana aqimus sholat, qoma, yaqumu, qawan, iqamah. Iqamah itu berdiri, udah mendirikan sholat. Aqimus sholat, dirikan sholat, bukan i'malis sholat. I'mal, amalan itu kan kerajuan. Laksanakan sholat tidak. Jadi kalau kenapa ada sholat rajin, maksiat pun tekun, itu baru melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat dia. Hati-hati itu. Sholat rajin, itu doa. Itu baru melaksanakan sholat. Sholat yo mau 2 jam ya itu. Hati-hati, dia sholat rajin, ghibah memuji orang ya juga. Itu baru melaksanakan, belum mendirikan. Malah bisa-bisa ibadah sholat itu tidak ada makna, tidak ada fungsi. Hati-hati. Kenapa seperti itu? Baginda Rasul menyatakan salah satu sifat saja, sifat hati itu namanya hasad. Hasad tahu? Iri dan dengki. Si itu saja dua api yang melibat dakwah di nyoto. Qala Rasulullah, baginda Rasul menyatakan iyyakum wal hasada. Jauhilah olehmu sifat hasad sejauh-jauhnya. Fa innal hasada yakul, ada yakul di sana. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan yang kamu lakukan. Kama takulun narul khatab, bagaikan api memakan kayu bakaran karyamu habis. Hati-hati. Jadi kalau kita ibadah, kita pelihara ibadah kita, jangan iri, jangan dengki, jangan ghibah, jangan gunjing dan segala macamnya. Dijaga qalbu kita itu penyakit hati itu. Kalau dalam Ihya Ulumuddin ada setidaknya 7 tingkatan penyakit hati manusia itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu baguskan hubungan sesama manusia dan mantapkan hubungan dengan Allah. Itulah Mi'raj. Walau dinyo elo bana ataupun dia bagus murah, penyantun, suku memberi, suku berinfak, berwakaf, berderma, lalu dia giahnya lemah, lalu dimintanya dia giah, tapi tidak sholat loh, tidak benar dia. Ada kurang. Makanya hubungan yang dua perjalanan tersebut tidak bisa pisah. Baik perjalanan horizontal mendatar kehidupan sesama manusia, apalagi perjalanan vertikal hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya bagaimana kita memetik setiap tahun kita adakan peringatan Isra wal Mi'raj. Kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilainya kita jalankan di dalam kita bermasyarakat. Kalau itu kita lakukan, insya Allah aman. Enggak apa-apa ada. Nagarian cuma gini ngomong kacau beliau, kacau balau gini gua. Itu gara-gara agama sudah mulai dipisahkan. Itu kan usaha-usaha orang-orang orientalis liberal. Dulu nyomasalahkan Al-Quran sebagai sumber radikal Islam. Dan mengeksian itu orang Islam, mengakunya Islam. Sudah itu nyokeksian lo, ada bermacam jilbab itu tidak cocok lagi. Jadi
kejadian kan di Padang kan? Gara-gara kabau siku abak-ubang karena dulu kasakan dame kabau pula kabawa loh. Ndak kabawa itu doh. Tak kabau lapi dari mana tahu awak? Diungkit-ungkit dipermasalahkan itu. Dikatakanlah jilbab itu tradisi Arab. Itu orang tak mengerti. Cari dalam Al-Quran Al-Ahzab 59. Allah yang menyampaikan ternyata menutup aurat bagi wanita muslimah jilbab itu perintah Allah, bukan perintah manusia biasa. Qul ya ayuhan nabi, hai nabi. Qul, jadi Allah nyampaikan ke Jibril, Jibril nyampaikan ke Rasulullah. Al-Ahzab 59, kuliah bisa lihat supaya tahu loh ibu-ibu sampaian karena gadiwa yang tidak mau menutup aurat pakai jilbab. Anak disampaikan pesan Allah itu apa saja? Qul, katakanlah. Kepada siapa disampaikan? Kepada dikatakan li azwajika, kepada istrimu. Jadi pesan Allah kepada Jibril, Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan ke istri dulu. Di sana jamaah istri-istrimu. Kalau binti itu lebih dari istri. Kasihalai wabanatika, anak-anak perempuanmu. Kalau kamu punya anak perempuan, sampaikan. Kalau awak dititipkan amanah di Allah anak perempuan, suruh dia nutup aurat. Kalau tidak awak bermasalah nanti di akhirat. Awak sebagai ayah, awak sebagai mande, tanggung jawab. Kasihalai wanisa'il mu'minin, ada tidur di situ tuh. Kepada wanita-wanita orang beriman. Di awak tahu dengan firman Allah itu, makanya kita sampaikan. Kalau Bapak Ibu ingin mencari yang lengkapnya silakan buka YouTube. Saya sudah upload di YouTube. Jilbab bukan budaya Arab. Jilbab bukan aturan manusia. Jilbab aturan Allah. Kalau tidak percaya kepada Al-Quran, itu lain cerita. Lain cerita itu. Apa pesan Allah itu? Yudnina alaihinna min jalabihinna. Itu dia. Hendaklah mereka mengulurkan, menutupkan kain kudungnya, jilbabnya ke dada mereka. Kan itu aurat tuh. Baju Bu. Aurat padusi itu perempuan tuh yang mana saja, Bu? Tanya ke ibu, itu ibu yang tahu. Karena pertanyaannya perempuan gitu. Aurat perempuan itu yang mana saja? Dalam ilmu fikih, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Hukum menutup aurat wajib. Wajib ya Pak ya? Ada dikajian wajib. Ma yu'aqabu ala tarkihi wa yuthabu ala fi'lihi. Kalau di kerajuan kita berpahala, kalau ditinggal nawa badoso. Kalau menutup aurat, ibu-ibu, para gadis-gadis remaja, adik-adik putri, kaum wanita muslimah, mulai melangkah dari rumah, turun dari janjang, baik ke pasar raya, baik ke kadai, baik ke kampus, baik ke mahasiswa, baik ke sawah sekalipun, baik ke balai, sampai babalik pula dia dalam keadaan berbuat pahala. Tapi kalau membuka auratnya, membuka jilbab dia, hati-hati, mulai melangkah dari rumah sampai babalik pulang, sepanjang itu dia dalam keadaan berbuat dosa. Karena wajib tadi. Makanya berkewajiban lah. Tidak ada ceritanya. Malah ada pula yang menyatakan perempuan itu tidak wajib memakai jilbab. Berarti tidak paham dia dengan Al-Quran. Oh, nya hafiz Quran, nya ahli, hebat, hafizul hadis. Dia Al-Quran 30 juz itu di dua kepalanya. Berarti dia tidak mengamalkan Al-Quran. Nanti gitu. Jangan salah Bapak Ibu.
Tak kala yang menikam Imam Ali sedang sholat subuh di Mi'raj. Siapa itu? Orang hafiz Quran itu. Imam Ali itu siapa? Sahabat Rasul, mantu Rasul, orang yang dekat dengan Rasul, dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Salah satunya adalah beliau khalifah. Tapi kok berani ditikam dengan membaca ayat lagi? Dia habis Quran. Tidak mengamalkan Al-Quran itu. Kan penting. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, diamalkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Nah, jadi oleh sebab itu makanya penting bagi kita tanamkan kepada para gadis-gadis Minang, para wanita-wanita soleha, wanita muslimah, jangan sampai membuka aurat. Walau SKP 3 Menteri itu mau diterapkan mau tidak terserah, yang jelas tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Berarti kita menentang aturan Allah. Al-Ahzab 59 boleh saya lihat supaya tahu dunia ini kan live YouTube itu. Jadi dakwah kita itu bukan hanya dakwah mimbar lagi. Kita harus perang antar pemikiran-pemikiran. Kalau tidak seperti itu, maka kita tak kala kita wafat, kita meninggal, tidak ada yang bisa dilihat oleh generasi-generasi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Jadi ramai-ramai datang ke masjid, ajak generasi Jawa bagaimana kita istiqomah dalam menjalankan aturan Allah dan Rasul. Salat jangan sampai diabaikan. Kalau seandainya ibadah salat yang ditinggalkan, ini sudah sangat berbahaya sekali. Satu, salat itu adalah perintah Allah, berarti dia melanggar kalau dia tidak salat. Makanya sampai anak-anak, oh ya kete, baru iyo kete. Kan dia Minang dari kete, taraja-raja. Lah kadang, tak bawa, lah tuh, terubah tidak, kamati, jadi barangai. Dari kecil dia dibiasakan. Dari kete dibiasakan. Kalau dibiasa dari kete, dia sholat, insya Allah sampai gadang, sampai gaib, dia tidak mau meninggalkan sholat itu. Kenapa? Sudah biasa. Satu. Yang kedua, sholat itu adalah amal yang pertama kali diperiksa nanti di akhirat. Nah, itu hadisnya tadi. Awwalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumil qiyamah itu. Yang kedua, beda antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat itu bainal abdi wal kufar. Beda antara hambaku dengan orang-orang kafir. Kalau aku sholat, mendirikan sholat, kalau dia sholat umatku kata Rasul. Kalau dia sholat bukan umatku. Iya tidak. Tidak ada dalam iya tidak loh. Itu munafik teman-teman. Tahu ya Bu ya, ciri-ciri orang munafik? Kalau di Minang, orang munafik itu anggu angga, dia ngomong, nyawa anggu tapi indah, nyawa menggilian, iyo, itu susah tuh. Tidak bisa di Podoman orang itu tuh, nyawa anggu, pindah, nyawa menggilian, iyo, anak mana sebenarnya, salah. Tuh, bapak ayu itu tuh, anggu angga, gilian ngomong, unjuk nanda, babarikan, tunjuk aluri. Karena dia apa kayak pape di luar, ajo di dalam benua, kawan saya mengguntiang dalam lipatan. Itu namanya musuh dalam kain sarung. Apa kain sarungnya? Contoh. Hati-hati. Orang munafik itu punya mata pedang 2. Iya, itu kan contoh. Tidak apa-apa biasa, dingin. Kalau dingin mati dingin apa? Jadi punya mata pedang 2 orang munafik itu. Kau dah dapat kapai, kau pulang yang sepayo. Ndak dapat suo, nyok ida yang tuang yo. Aduh. Makanya orang munafik itu di zaman khalifah itu pertama diperangi itu. Pemukul 2, di muku awak pandai nyoba minyak air. Kau dah tangguh orang
rancak licin itu. Di belakang awak, iyalah. Nyupura-pura dan saudara. Aku gini kok. Agama orang-orang munafik. Dia ngaku sebagai ulama, sebagai ustaz, tapi agamanya gereja. Lalu tak itu. Bersama gua enggak. Tadi mau tak itu. Coba bayangkan. Dia ngaku Islam, tapi dia tidak mau menjalankan Islam itu. Kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu tauhid namanya munafiknya tipat. Lain di mulut, lain di hati. Tidak sama perbuatan dengan perkataan. Dia ngaku asyhadu an la ilaha illallah. Dia ngaku iman ke Allah, iman ke Rasul, tapi Allah dan Rasul di belakanginya. Munafik intikat namanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu kita berselindung kepada Allah agar terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Jadi sholat termasuk hal-hal yang sangat menentukan. Bu, andaikan awak tidak ada kepiang doh, tidak mampu pai haji dan umroh, masih dianggap sebagai orang Islam. Atau tidak kalau dewa bersedekah, berinfak segala macamnya, masih dianggap sebagai orang Islam. Tapi kalau tidak sholat, kau berubah kafir. Man taraka sholat faqad, siapa yang meninggalkan sholat faqad. Ini Pak Solmus itu ahlinya tuh, beliau ahli bahasa Arab tuh. Faqad, maka sungguh tauhid di sana itu kafar, dia kafir. Tidak ada cerita. Makanya sholat itu penting. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya Rasulullah membimbing kita agar keluarga kita tetap istiqomah mendirikan sholat, anak-anak awak, istri awak. Bu, sayang anak bu. Tidak ada suara ucapan itu. Tidak sayang juga. Yo, ucapan awak itu siam, bukan paling kaya itu. Ustaz awak tadi awak tanya macam mana? Pandai awak jawab lah. Awak yang lain. Dia mau lama, dia mau kue. Ya, kalau mau unut tuh, mau. Kalau Islamira tuh, kampung kami memang udah enggak. Lama kok kue macam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau sayang awak karena awak, jangan hanya di dunia akhirat. Andaikan ada kejadian pada malam hari jam 3 malam atau jam 1, jam 2, rumah awak terbakar, anak cucu sedang lalu, api lah makin kadang, sedang lalunya bapak dia lalu atau penjagoan, Pak? Penjagoan dia. Kalau dah namuhnya jago do, nyos yang tadi itu litak main layang-layang kecil. Balik namuh jagoannya do ketang awak. Oh digendong, coba ya enggak? Dan namuh dijagoan digendong diangkit. Dan namuh digendong do, kenapa? Munya gitu badannya tuh. Dielo, coba yang enggak? Dielo tuh. Dan namuh jagoan digendong, namuh gendong dielo le. Tujuan awak apa? Untuk menyelamatkan supaya indah tawakal. Akimi tadana suara azan subuh ziko salatu khairum minan naum de ustaz awak. Ayah zaman deh bagi ambil talaku ambil sajadah. Anak bapak dia lalu atau yang kawan. Biasanya waktu dia bersama-sama dalam. Kalau di padiah lalu secara langsung, nah ayah dan mama sampai ke sarugor dulu tunggu di pintu neraka ya. Kamu itu rumah. Abeko jam 7 hari baru ribui. Oi lalu yo, hari jam 7 hari lah. Nak menjadi jam berapa ke sekolah? Jago. Talambe sekolah ribui nagari sakari. Hilang sholat subuh aniang saya. Astagfirullah. Ini kan introspeksi diri bagi awak masing-masing kok. Bare yo sekali 2 kali, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu nyobo. Kalau lah tak biasa, kancang lainnya dari awak deh. Itu caranya. Aku kalau di komplek itu kayak gitu, asal kamu dari rumah,
Anak yang sedang main di jalan tua potong panci yang dilari itu. Tidak tahu anak sianya dong. Dia takut saya. Ini pasti yang buat dia. Lain karena orang datang. Tadi nggak dia, tidak ke rumah tadi itu pada nak. Itu caranya. Walaupun tidak anak awak, mungkin anak awak yang secara jasa dia itu ambil orangnya, tapi tanggung jawab moral. Langkah kaki nanawa langkah itu menjadi saksi. Sepanjang perjalanan bapak ibu ke rumah saji itu, saja yang dilewati menjadi saksi. Anak sedang bermain awak dia menjadi saksi. Kena awak nanti. Beko lah anak awak itu bukan dia utang lah dong. Tengok dia. Benar bu. Aku pribadi mencoba kayak gitu. Asal keluar dari rumah tak ada ngasor azan bukan rumah. Nah itu sedang main sandalnya, sedang main apa tuh? Main macam nama anak kan? Kalau keluar awak masih. Yang lain biarkan saja, cuek saja. Berarti awak hanya menyelamatkan diri awak baru. Belum nanti cici itu keselamatan. Berat, dia berat. Aku dalam pengajian mau sampai di masjid terbewat. Coba perhatikan itu. Beda ya, sekolah. Betul kita kan pengurus masjid juga di sana. Coba bayangkan itu. Dia hal-hal yang sepele itu, tapi menjadi kebiasaan. Kadang orang sadar kare lo tak di luar gue. Boleh kalau kadang dekat masjid itu. Makanya hati-hati. Jadi, kalau siap itu main-main, kita tidak larang. Main itu adalah dunia anak. Kita juga seperti itu. Tapi jam ibadah. Oh kayak gitu Pak. Pas pulang ditanya, di mana sholat tadi? Kalau tidak sholat jamaah, kamu baru suruh 27 kali sholat sarung. Itu caranya. Sholatul jamaah afdol. Sholat jamaah itu lebih utama min sholatil fati bisab'ina wa isrina derajat. Ini sudah 14 hadis tidak. Artinya apa? Sholat jamaah itu 27. Sekali awak sholat subuh di rumah di masjid itu 27 kali di rumah abang. Nah, kalau tidak tahu 27 kali sholat subuh di rumah itu sekali ditambah lagi. Kalau ingin kadang baiklah Mekah. Untuk itu di Madinah itu 1000, satu berbanding 1000. Kalau di Mekah itu 100.000. Baiklah kan ini. Jadi corona apa? Tadi memberi yang pindah. Nah ya jiwa contohnya berapa sama? Di kan dulu ya. Halo lah ya. Nah halo ya. Kasihan juga kita bapak yang. Jadi kalau bisa nanya haji, kajian umrah dulu. Yang penting sudah kita menginjakkan kaki di tanah haram. Karena itu adalah keutamaan. Satu kali saja sholat di masjid Nabi itu 1000 kali di tempat lain. Makanya sangat rugilah Bapak Ibu kalau seandainya pergi haji dan umrah tapi sholat di hotel. Itu rugi loh. Kita kan memimpin jemaah kemarin itu, Pak Ibu sholat itu jangan di hotel. Sono, kalau di hotel lancarlah di rumah selain. Mana 20 juta, 20 juta lo ke kamari pengen lo saya. Jadi rumah lo, nah gitu. Jadi kalau pakai sholat subuh itu, kalau awak sholat subuh barang ini kok jam 5, jam 1 itu lo barang ke. Lah turun dari hotel tuh. Kalau enggak jangan diharap. Bisa-bisa kok di teras 2 aja lah sholat kok. Tapi jalan, di jalan. Aku pernah kena yang kelima, sangku kok di kampung di Padangnya kok. Nah, kalau mulai dari Kalsan udah baru turun. Kade, mangan mau gue kok. Udah jual dia mah. Ada sholat. Datang pun sudah itu baru. Siap-siap lagi. Sholat subuh tuh jam 1 turun lagi. Nah itu caranya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Jadi oleh sebab itu maka biasakan anak-anak kita mendirikan sholat agar dia terbiasa
dan ibadah sholat itulah yang akan menyelamatkan seseorang hamba itu nanti dunia dan akhirat insya Allah. Baik, demikian saja karena ada acara sesudah ini. Alhamdulillah dalam ada tanya Bapak Ibu boleh dibuka tanya jawab juga 5 menit kalau ada orang tanya. Kalau tidak ada makan onde-onde oleh. Iya Pak. Sholat Jumat kan ada masih ada jemaah kedua yang agak berjalan. Iya, sholat Jumat. Yang sholat Jumat kan masih berjalan. Oh iya, di sini. Masih Kunda, tempat lain ya. Baik Bapak, pertemuan kita MUI dengan DMI, kebetulan kita anggota Dewan Masjid. Per Desember kemarin itu Majelis Ulama telah mengeluarkan edaran informasi bahwa SAF sudah seperti biasa, namun tetap kita memakai prokes, protokol kesehatan. Jadi jangan lupa itu supaya kita tidak salah dulu dalam pandangan-pandangan orang tersebut. Jadi per Desember kemarin saya ada edarannya. Kalau mau nanti Bapak saya kirim nanti lewat WA gitu kan. 30 Desember. Jadi sudah seperti biasa. Sudah seperti biasa. Tetap kita menjaga prokes, protokol kesehatan. Tapi ingat, prokes yang paling hebat itu adalah dalam Islam. Dalam Islam. Kenapa dalam Islam seperti itu? Kalau prokes yang biasa, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan seperti itu aturan mainnya. Kalau di dalam Islam itu, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila engkau hendak melaksanakan salat, itu isyarat, simbol itu. Maka basuhlah seluruh wajahmu. Yang mau wajah? Wajah apa? Mulai dari tubuh rambut sampai ke tubuh rambut kuah. Bukan lain apa? Jadi basah. Mulai dari siko, ada menyebok. Talingo, yo, udah. Enggaklah, mulai dari siko sampai kemarin basah. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila engkau hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tanganmu sampai mata siku. Jadi bukan hanya pergelangan. Tuh. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepalamu. Jadi menyapu kepala. Menyapu kepala itu dari sapu dengan air. Bukan rambut, kepala, rambut dia tumbuh di kepala, pokoknya rambut kan naik. Gitu. Ini hati-hati itu. Kepala. Warjulakum ilal ka'bain, membasuh kedua kakimu sampai mata kaki. Itu prokes dalam Islam tuh. Maka kita menyampaikan kepada jamaah selalu jaga wudhu. Wudhu batal, ambil lagi, batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Bapak Ibu, ternyata hebat. Pak, halo, Pak Haji. Ternyata hebat. Wudhu itu. Contoh dari rumah tadi wudhu. Pak sholat ke rumah saji, tiba di rumah saji, kau wudhu dari rumah tadi itu masih boleh dibawa sholat, tapi kita wudhu lagi. Itu namanya wudhu di atas wudhu. Kalau sholat berjamaah tadi berapa? 27. Kalau wudhu di atas wudhu 50 derajat. Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Babul wudhu. Jadi penting. Ibu memasak di rumah dalam keadaan wudhu, hidangkan makanan ke suami, ke anak cucu dalam keadaan berwudhu, berjalan awak dalam keadaan berwudhu, baik sekolah, baik ke kampus, baik ke pasar, baik ke masjid dalam keadaan berwudhu. Nyampang ditakdirkan Allah, bau muah pendek awak di situ, singke umuh awak dalam keadaan perjalanan tu, maningga awak dalam keadaan suci. Ribuan malaikat yang menaungi kita itu.
hebat kalau wudu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani memahami kalau beliau wudu batal wudu lagi, namanya jadi wudu, selalu memperbarui wudu. Biasakan itu. Hebat. Nah, jadi oleh sebab itu, makanya kalau ada sok awak yang jarang-jarang, nah dia tahu saja ke kawan-kawan itu, sok lah boleh dirapikan. Nah gitu. Makanya kalau kita dalam pengajian sering kita sampaikan, kalau ada tanya jawab kita jawab, gitu kan. Nah kalau dalam kondisi darurat bolehlah. Kita sekarang tidak ada darurat lagi. Nah gitu. Dan kalau meninggal tetap mati. Tidak bisa hilang. Ajalullah bilangan sampai nyawa pulang kepada Allah. Kan seperti itu. Jadi najale awak jangan sampai tidak berusaha. Kita usaha semaksimal mungkin, tapi kalau sudah takdir itu baru tawakal namanya. Ya Pak ya. Jadi boleh disampaikan ke kawan-kawan kalau seandainya memang masih kelihatan, kadang-kadang memang kurang nyaman pula. Tapi aneh bin ajaib kadang nyata. Dalam sholatnya jarang-jarang bila selfie fotonya pada kaki. Itu kan aneh bin ajaib tu. Talabi namanya tu. Gitu. Sholatnya jarang-jarang. Tapi foto-fotonya kaki kok. Sebab jawabnya salam jawab. Kau nak usah salam. Baik semeter orang jarang. Aturan sebentar semeter kan semeter. Tak salah. Pokok semeter ya. Cuma semeter baru jarang. Ada tanggung tu. Kalau semeter tak berapa orang susah juga betul. Panggul di meter sudah. Ya, jadi kita sampaikan saja. Sekarang sudah kalau imbauan MUI itu 30 Desember kemarin sudah boleh seperti biasa. Nah, kita juga dari Dewan Masjid menyampaikan seperti itu agar umat tetap kita menjaga kebersihan, kesehatan, dan yang paling efektif itu adalah prokesnya dalam Islam. Jaga wudu. Nah, jaga wudu. Ya Pak ya, masih ada ibu-ibu yang lain? Masalah lama jadi dode ya. Baik, kita bermunajat, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan doa kita diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma kafi Muhammad wa syafa'ati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana iddan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma aina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil ilmi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbi ja'alna muqimus shalah ya Allah wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana ya Allah minas sholihin. Allahumma inna ya Allah wa ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rahman, amin ya Rahim ya Karim, amin ya wahum fiha subhanaka Allahumma fa'yatuhu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saja dalam penyampaian awal tadi. Kok kurang lama mandi rasi bawang dek kurang mengiru biji dari kurang kuning atau masakan dalam biang mata, maafkan aku tentang itu. Dari dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Sebab mengkoba itu malu nembuh mudah mata. Mungkin kan orang melompat dan nembuh di kaki dan kapata. Dan ada gadiang rata, dan ada tupai dan tagawah. Yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat.